Makasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Sama seperti Pak Menteri, selamat Natal, selamat Tahun Baru. Sehat kepada kita semua. Sebagaimana slogan dari Pak Menteri tadi, ya 2023 impian resolusi semangat baru menuju Indonesia lengkap. Pak Menteri dan para dirjen, pejabat utama dari Kementerian atr BPN yang kami banggakan. Dari pemaparan Pak Menteri tadi, saya fokus ke masalah penanganan kasus pertanahan dulu, Pak Menteri. Di sini disebutkan ada 6, ya, ada 6 penanganan kasus pertanahan yang sampai dengan saat ini Kementerian telah menangani dan yang menjadi perhatian masyarakat. Artinya bagaimana dengan tidak menjadi perhatian masyarakat? Kan begitu. Jadi ada perhatian, baru Kementerian menyikapi. Itu saya tangkap, Pak. Nah, yang kedua dari 6 ini, ya, kami ingin penjelasan dari Saudara Menteri dan jajarannya, bagaimana progres penyelesaian akhirnya, Pak. Dari 6 ini, Pak, ini ya penyelesaian konflik agraria terhadap tanah negara bekas HGU nomor 3 sampai dengan 13, Sikasur atas nama PT Kencana Sikasur di Desa Sikasur, Kecamatan Blik, Pemalang, Jawa Tengah. Terus Simencerim PT PTPN 2. Masih ada yang lain, Pak, PTPN 4. Ya, PT 4 itu tanah di Bajambi menyangkut 147 KK. Dan suratnya sudah bolak-balik dikirim ke kementerian. Saya punya datanya, Pak. Dan tanda terima dari kementerian. Nah, sampai sekarang dari kementerian belum pernah merespon ini, Pak. Ini bagaimana? Itu masih salah satu contoh. Ya, 147 KK di Bajambi yang bersengketa dengan PTPN 4. Dan tanah tersebut sudah dikuasai oleh masyarakat bukan puluhan, ratusan tahun yang lalu. Tetapi itu bisa bergeser menjadi PTPN 4, Pak Menteri. Mungkin Pak Menteri belum terima berkas ini. Dalam forum ini kami sampaikan. Jadi dari 6 ini, ya, tolong Pak Menteri sampaikan, ya, singkat saja kepada kami, yang mana sudah selesai, Pak. Ya, tanah Polonia juga belum selesai. Saya baru pulang dari sana, Pak. Ya, belum selesai, belum lagi tanah di Deli Serdang, menyangkut PTPN. Jadi masih banyak sebenarnya masalah-masalah tanah yang belum disentuh oleh kementerian. Ya, belum lagi tanah-tanah perumahan dari para pensiunan PTPN yang selama ini mereka tempati, tetapi mereka digusur begitu saja oleh PTPN. Ini semua di daerah Sumatera Utara. Ya, Pak Jenderal. Yang kedua, kalau melihat capaian kinerja, ya, dengan realisasi anggaran dari 7.345,5 M itu, ya, 93,53%, saya kira cukup luar biasa, Pak. Ya, tapi kan dampaknya apa yang sudah dirasakan masyarakat dengan anggaran yang sedemikian besar ini, Pak Menteri? Saya khawatir Pak Menteri ini bekerja semangat tetapi tidak mendapat informasi yang A1, ya, dari para dirjen, dari para kakanwil. Ini ada kakanwil di sini, ya, ada kakantah. Ya, kami khawatir, Pak, tentang itu. Ya, kita ikuti bagaimana gerakan menteri ini. Ya, memang the best, Pak. Ya, kita tidak boleh tiadakan juga the best. Dan saya juga sering komunikasi dengan menteri-menteri lain, mereka juga mengatakan luar biasa. Ya, masalahnya apakah Pak Menteri terima informasi yang sesungguhnya dari bawah, Pak? Iya kan? Kami ini, Pak, hampir setiap minggu ke dapil masing-masing, Pak. 50 sekian orang di sini anggota, termasuk pimpinan. Ini setiap minggu hampir ke dapil masing-masing, Pak. Dan selalu masalah pertanahan. Jadi kalau menteri ini selalu berbicara tentang mafia pertanahan, tidak cukup, Pak.
Belum kami ungkap mengenai mafia PTSL. Ini istilah baru, Pak. Mafia PTSL. Belum ada lagi istilah mafia ya para petinggi pertanahan di daerah itu ya yang mengutip dalam tanda petik dari para notaris dan PPAT. Nanti kita bisa bertemu, Pak, mengenai ini. Saya akan kasih buktinya semua. Bagaimana seorang kakantah itu ya melalui kabit-kabitnya memanggil para notaris PPAT ya untuk urusan sesuatu, Pak. Demi untuk melancarkan kerja-kerja dari para notaris dan PPAT ini. Ini bagaimana, Pak Menteri? Iya kan? Nah ini, artinya apa? Artinya Pak Menteri juga bisa mengumpulkan para notaris, para PPAT, tampunglah apa masalah mereka, Pak. Ini bagian dari mafia, Pak. Jadi jangan kita melulu bicara mafia tanah, tetapi kita tidak bicara mafia para ya kan orang-orang yang berkompeten di dalam masalah pengurusan tanah, Pak. Berat, Pak Menteri. Dan tidak cukup periode ini Pak Menteri jadi menteri. Insya Allah periode ke depan tetap jadi menteri. Kan begitu, Pak. Ini saya tidak umbang, kalau istilah Medan umbang. Mengangkat, tidak, Pak. Kita melihat bagaimana seorang menteri ini bekerja, bagaimana wamen sahabat saya ini bekerja, Pak. Tetapi kan, mohon maaf, Pak, kalau Pak Menteri ini paham tentang perang, paham tentang senjata, paham tentang jenis senjata, Pak, tapi tidak terlalu paham tentang pertanahan, Pak. Akan bisa paham kalau memang informasi A1 dari internal itu sendiri, Pak. Nah, ini, Pak. Ini Pak Menteri. Oleh karena itu, sudah tepat kalau Pak Menteri kalau turun ke bawah itu, ya, melibatkan kami di Komisi 2. Sudah tepat tuh, Pak. Pak Menteri kemarin ke daerah Jawa Timur, melibatkan anggota DPR. Itu sudah tepat, Pak. Nanti ke Kalimantan Selatan, nanti ke Sumut, nanti ke daerah Padang misalnya, Pak. Itu sangat tepat, Pak. Karena yang tahu tentang masyarakat itu ya kami, Pak. Kami, Pak. Saya sudah bolak-balik turun ke lapangan, Pak. Bagaimana PTPN itu sangat arogan. Tapi karena ada saya, mereka berhenti. Ketika saya sudah pulang, Pak, mereka bereaksi lagi, Pak. Kasihan masyarakat, Pak. Kasihan sekali, Pak. Ini bagaimana? Ya, jenderal kita ini bisa menyikapi dan ya meminimais lah. Tidak perlu menyelesaikan, Pak. Kan ini sudah seperti benang kusut, Pak Menteri. Ini bagaimana? Tolong Pak Menteri nanti yang dari 6 ya penanganan kasus pertanahan, yang mana yang sudah selesai nih, Pak? Jangan Pak Menteri melulu yang turun terus, Pak, itu enggak. Protapnya saya kira enggak begitu, Pak. Kecapean nanti Pak Menteri, Pak. Luas Indonesia. Belum kasus di NTT, Pak. Masalah pertanahan, hotel sudah dibangun, tetapi bupatinya mengatakan B yang tadinya A, itu bagaimana? Karena orang selalu bicara kalau tanah itu urusan menteri, urusan kementerian, Pak. Padahal itu urusan kepala daerah. Nah, ini Pak Menteri. Ini kami sampaikan dalam forum ini supaya transparansi itu betul-betul ada, Pak. Jadi kita tidak terlalu tidak melulu fokus di masalah mafia pertanahan. Ada yang baru, Pak. Mafia PTSL. Iya kan? Mafia tentang kutipan-kutipan dari para notaris PPAT itu. Ini fakta, Pak. Ini de facto, tidak perlu dibuktikan, Pak. Ini sangat perlu, Pak Menteri. Nah, yang kedua, ini menyangkut arsip, Pak Menteri. Ya, dalam rapat kita yang lalu, saya sudah ungkapkan juga bagaimana tentang vital dan fatalnya itu tentang ruang arsip dan ruang warkah. Ini harus ada, Pak Menteri. Dari sinilah sumber dari mafia tanah itu, Pak. Apakah sudah ada ini? Ruang arsip, ruang warkah, Pak.
Kalau sudah ada di mana, Pak? Saya lapor ke Pak Menteri. Saya baru dari kantor pertanahan Kabupaten Bekasi, Pak. Nah, mungkin Pak Menteri belum ke sana. Coba Pak ke sana, Pak. Itu bisa jadi contoh bagaimana mereka sudah melengkapi ruang arsip dan ruang markah. Saya sudah dari BPN Jakarta Utara, Pak. Mereka sudah punya semua itu, Pak. Ya. Yang lebih hakikat lagi, ya, di sana ada masjid, ada ruang untuk kebaktian. Ini perlu, Pak, dalam rangka untuk penyadaran mentalitas. Coba Pak Menteri berkunjung ke kantor pertanahan Kabupaten Bekasi, Jakarta Utara. Ini sangat perlu, Pak Menteri. Ya. Karena arsiparis yang paham tentang arsip juga itu perlu. Jadi kalau kita sudah punya ruang, punya arsip, siapa arsiparisnya, Pak? Nah, ini harus diadakan, Pak. Sensitif masalah tanah, Pak. Ya. Arsiparis itu kan tentu yang mengerti tentang tugas, pokok, fungsi, dan kode etik. Ini sangat perlu, Pak Menteri. Nah, yang ketiga, Pak Menteri, saya sudah bertemu dengan Menteri Pan-RB, sudah bicara dengan Kepala BKN, dan kami sudah bicara tentang, coba membedah sedikit tentang Undang-Undang ASN 5/2014, ya, dan PP 11 2017, Junto 17 2020, ya, tentang manajemen PNS. Saya tidak tahu Pak Menteri tahu nggak ini atau Pak Wamen. Ya kan, saya khawatir ini hanya sampai ke sekjen saja ini. Ini mainan sekjen. Saya harus sampaikan ini, Pak. Ya. Dari lebih 7 kali kunjungan pribadi saya kepada beberapa kantor BPN, ya, Kanwil, Kantah itu, Pak. Sebelum saya berkunjung, dia itu bukan PLT, Pak. Tetapi Desember kemarin, tanggal 3 kalau saya nggak salah, PLT, Pak. Bahkan ada yang sudah jadi kakan, yang tadinya dia permanen, berdasarkan SK, dia turun, iya kan, menjadi kabit jadi PLT, Pak. Ini ada, Pak. Saya tanya kenapa? Katanya untuk memenuhi kuota, ya kan, kuota jabatan fungsional. Ini di mana aturannya, Pak? Terakhir saya cek sudah dilantik lagi, Pak, akhir Desember kemarin. Saya tidak tahu alur aturan undang-undangnya di mana, Pak. Kami ini semenjak di Komisi 2, ya sangat getol bicara undang-undang, belajar undang-undang, peraturan pemerintah. Bahkan kita sekolah-sekolah pemerintah sekarang, Pak. Ini di mana dasar hukumnya? Ya. Permanen di PLT kan, kakan yang sudah permanen diturunkan, yang naik kabitnya jadi PLT, Pak. Ini di mana ceritanya, Pak? Bisa komunikasi dengan Menpan, dengan Kepala BKN, itu nggak ada, nggak boleh, Pak. Ya, saya khawatir Pak Menteri nggak tahu, Pak Wamen nggak tahu ini, Pak. Coba diskusi, Pak, mengenai ini. Jangan rusak sistem yang sudah ada, Pak. Jangan langgar undang-undang ASN, jangan langgar PP itu, Pak. PP nomor 17/2020. Ini di mana dasar hukumnya, Pak? Baru cuman ATR BPN yang punya model begini, Pak. Di PLT kan hampir 90%. Mungkin kalau di tempat Pak Jenderal dulu udah ditempelengin semua itu, Pak. Ya kan, ini di mana? Tolong Pak Sekjen sampaikan nih, Pak. Nggak usah Pak Menteri yang jawab lah. Ini Pak Sekjen ini kan, Pak namanya, agak sulit diajak komunikasi, Saudara Menteri.
Saya kalau WA Pak Menteri, ya mohon maaf Pak Sekjen, tidak hitung 5 menit kita udah kontak-kontakan Pak. Ini Pak Sekjen, saya nunggu 2 minggu Pak, udah kehapus lagi. Lupa saya Pak. Coba dievaluasi Sekjennya Pak, supaya sistem tidak rusak. Iya kan? Seorang Sekjen, seorang Dirjen, kalau kakak mau ketemu terimalah. Saya bicara begini karena saya dengan kakak itu merasa berteman Pak. Saya enggak mau saya protokoler, saya aja ngopi-ngopi, ngobrol. Ya, bahkan mereka tidak nyigar, saya aja nyigar Pak. Saya kasih sigar saya Pak, sigar dulu saya bilang. Gitu. Mereka pada curhat. Sekjen itu, mereka manggil saya abang jadinya, karena dekat Pak. Sekjen itu Bang sangat tidak bisa ditemuin karena kami eselon sekian. Iya kan? Ini buktinya Pak, Bang. Ya Sekjen ketemu ini orang-orang luar. Sekjen main golf, saya bilang saya juga dulu main golf, tapi sekarang nggak lagi saya bilang. Nah ini tolong Pak Sekjen jawab nih Pak. Saya tidak punya Pak urusan pribadi, masalah pribadi dengan Pak Sekjen. Tapi tolong dijaga marwah ATR BPN ini Pak. Tolong Pak dijaga Pak. Iya kan? Kita tidak perlu mengulak-ulik siapa Sekjen ini dulu. Bukan tipe saya itu Pak. Ini perlu. Ini momen terpenting kepada jenderal kita, menteri ini yang baru ini. Supaya betul-betul bisa membenahi ATR BPN ini Pak. Supaya marwahnya kembali Pak. Sangat perlu. Marilah kita bangun komunikasi yang lancar jaya Pak. Kepentingan kami, kepentingan rakyat. Kami wakil rakyat. Tidak punya kepentingan lain. Kenapa? Supaya kami nanti terpilih lagi Pak. Ini Pak Menteri. Ayolah kita bangun komunikasi Pak. Ya 50 sekian orang di sini anggota, termasuk pimpinan. Kita bisa ketemu, kita bisa sharing Pak mengenai ini. Banyak hal yang harus kita evaluasi, kita bicarakan, termasuk internal dari ATR BPN itu sendiri. Kami bicara begini Pak, di samping kita mitra, kami bagian dari ATR BPN. Begitu Pak. Belum lagi kami sangat dongkol sekali ketika tanah yang sudah mendapat sertifikat menjadi kawasan hutan. Nah, belum itu lagi Pak. Itu bagaimana? Ya, itu kan sama-sama dengan memukul Komisi 2 Pak. Iya dong. Tanah sudah sertifikat ya 15 tahun, kawasan hutan Pak, sebagian lagi. Ini di mana? Iya kan? Ayolah ATR BPN bersikap melalui menteri kita yang baru Pak. Mengenai wamen kita yang baru ini. Ini kan petarung ini. Ya beliau-beliau yang 2 orang ini. Kalau Pak Dirjen Agus saya tahu. Iya kan. Beliau urusan perkara-perkara tanah aja Pak. Tapi beliau nggak akan bisa selesaikan Pak. Perkara tanah akan muncul terus Pak. Nah, ini Pak Menteri. Yang bisa saya sampaikan dalam forum yang sangat terhormat ini. Kami bicara di sini Pak, tidak ada punya kepentingan pribadi. Tapi kepentingan untuk kembali membangun marwah dari ATR BPN sendiri di bawah kepemimpinan Pak Jenderal Hadi. Saya kira demikian Ketua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.